Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami akan mempresentasikan tentang pendekatan ilmu antropologi guna untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Yusrianto Soleh MPD. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Qurratun Aini, dan rekan-rekan saya ada Abu Dorlin, Naufal Maulana Khalili, Fathul Arifin, Alisa, dan Siti Zainab Tri Aroda. Selanjutnya, langsung kita ke pembahasan materi. Antropologi adalah ilmu tentang manusia masa lalu dan masa kini yang menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial dan ilmu hayati dalam kurung alam. Antropologi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani anthropos. Kata anthropos berarti manusia dan logi berarti studi atau ilmu. Antropologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia. Antropologi merupakan disiplin ilmu yang luas dengan menggabungkan humaniora, ilmu sosial, dan ilmu alam, guna menjelaskan apa itu manusia dan artinya menjadi manusia. Antropologi dibangun berdasarkan pengetahuan dari ilmu alam terlihat dengan jelas dari menentukan tentang asal-usul dan evolusi Homo sapiens, ciri-ciri fisik manusia, perilaku manusia, variasi di antara berbagai kelompok manusia, bagaimana masa lalu evolusi Homo sapiens telah memengaruhi organisasi dan budaya sosial. Selain itu, ilmu sosial antropologi juga mempelajari organisasi hubungan manusia dan budaya, sistem keturunan, hubungan kekerabatan, spiritualitas, dan religi, lembaga konflik sosial, dan lain-lain. Intinya, ilmu antropologi menjelaskan tentang manusiawi. Tokoh-tokoh antropologi. Yang pertama adalah Franz Boas. Franz Boas dihormati sebagai pendiri antropologi modern dan bapak antropologi Amerika yang lahir pada tanggal 9 Juli 1858 di Jerman. Boas menerima gelar doktor dalam fisika dan postdoktorat di bidang geografi. Boas dikenal sebagai orang pertama yang menerapkan metode ilmiah dalam mempelajari masyarakat dan kebudayaan manusia. Boas mempelajari secara ekstensif budaya Indian Wagyu. Boas menyatakan bahwa koleksi darah dari setiap aspek adalah unsur yang penting untuk memahami suatu budaya masyarakat. Salah satu hasil karyanya yaitu adalah The Meaning of Primitive Man. Tokoh yang kedua adalah Margaret Mead. Adalah seorang pelopor antropologi budaya, lahir pada tanggal 16 Desember 1901 di Philadelphia. Mead banyak memberikan kontribusi dalam memahami konsep-konsep modern tentang budaya Barat dan Amerika. Mead menerbitkan beberapa buku tentang isu-isu kontemporer dan masyarakat Plymouth Mead yang juga seorang pendukung kuat hak-hak perempuan. Tokoh yang ketiga adalah Ruth Benedict. Benedict adalah seorang antropolog budaya terkenal dari Amerika. Antropolog ini lahir pada tanggal 5 Juli 1877 di New York City. Benedict adalah salah seorang murid Franz Boas, orang yang mempengaruhi ideologinya dalam melakukan pekerjaan. Karya Benedict paling terkenal adalah Patterns of Culture yang diterbitkannya pada tahun 1934. Benedict dalam karyanya itu menyatakan bahwa setiap kebudayaan berasal dari potensi manusia selama periode waktu tertentu. Benedict dikenal sebagai salah satu pelopor penerapan antropologi dalam mempelajari aspek masyarakat maju. Tokoh yang keempat adalah Ralph Linton. Ralph Linton
merupakan salah satu antropolog budaya terkenal, lahir pada tanggal 27 Februari di Philadelphia, London. Memulai karirnya pada seorang arkeolog dan melakukan penelitian yang luas terhadap etnografi di berbagai daerah, termasuk Madagaskar. Linton menguraikan perbedaan antara status dan peran yang merupakan salah satu petunjuk utama dalam antropologi. Tokoh yang kelima adalah Claude Lévi-Strauss, lahir pada tanggal 28 November 1908 di Paris. Claude Lévi-Strauss belajar tentang hukum dan filsafat, meskipun ia melanjutkan studi lebih lanjut dalam bidang filsafat, antropologi struktural menjadi minat utamanya. Claude Lévi-Strauss mengembangkan teori berlawanan biner, misalnya baik versus buruk, mentah versus matang, dan lainnya. Claude Strauss mengatakan bahwa budaya adalah sumber sistem komunikasi dalam masyarakat. Lévi-Strauss menafsirkan bahwasanya budaya manusia atas dasar teori linguistik, informasi, dan sibernetis. Objek studi antropologi. Sebagai telah ditemukan, antropologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari makhluk antropos atau manusia, merupakan suatu integrasi dari beberapa ilmu masing-masing mempelajari suatu kompleksitas masalah-masalah khusus manusia. Proses integrasi tersebut merupakan proses yang panjang, dimulai kira-kira sejak permulaan abad ke-19 dan berlangsung terus mencapai sampai sekarang. Jadi tujuan mempelajari manusia dalam bermasyarakat, suku bangsa, berperilaku dan berkebudayaan tersebut pada hakikatnya adalah untuk membangun masyarakat itu sendiri. Antropologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu antropologi fisik. Antropologi fisik merupakan bagian antropologi yang memusatkan perhatiannya menjadi pusat perhatian latanisme biologis. Dan salah lain dari sila evolusi manusia, bidang lain dari antropologi fisik ialah studi tentang variasi dan manusia. Meskipun semua manusia adalah anggota dari satu jenis, namun realitanya terdapat sejumlah perbedaan. Manusia tidak hanya berbeda dalam hal yang tampak seperti warna kulit atau bentuk hidung, tetapi juga mengenai faktor-faktor biokimia seperti golongan darah atau kepekaan terhadap penyakit tertentu. Ahli antropologi fisik modern menggunakan pengetahuan genetik dan biokimia untuk memperoleh pengertian yang lebih lengkap tentang variasi umat manusia dan cara orang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang beragama berkenan dengan itu. Antropologi fisik dibedakan menjadi dua cabang, yaitu yang pertama antropologi yang mempelajari asal-usul manusia dan evolusi manusia dengan meneliti fosil-fosil. Dan yang kedua yaitu samatologi, mempelajari keberagaman ras manusia dengan mengamati ciri-ciri fisik. Jadi yang kedua yaitu ada antropologi budaya. Ahli antropologi budaya mempelajari manusia berdasarkan kebudayaannya. Kebudayaan adalah peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, berhubungan dengan perilaku yang dipelajari turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perbedaan antropologi budaya dari ilmu-ilmu lainnya ialah perhatian terhadap masyarakat-masyarakat non-barat. Titik barat antropologi budaya diletakkan pada prasejarah atau kebudayaan non-barat yang lebih baru. Hal ini sering membawa kesimpulan-kesimpulan yang membantah pendapat lama yang terbentuk melalui studi tentang masyarakat barat. Antropologi budaya pada pokoknya dapat dibagi menjadi 3 cabang. Yang pertama, arkeologi adalah cabang
antropologi budaya yang mempelajari benda-benda maksud untuk menggambarkan dan menerangkan perilaku manusia. Sebagai besar perhatiannya dipusatkan pada masa lampau manusia, sebab apa yang tertinggal dari masa lampau itu sering hanya berupa benda atau bukan gagasan. Yang kedua yaitu adalah linguistik, adalah cabang antropologi budaya yang mengadakan studi tentang bahasa-bahasa manusia. Linguistik dapat berupa deskripsi suatu bahasa, atau bisa cara membentuk kalimat atau mengubah kata kerja, atau sejarah bahasa-bahasa, atau cara bahasa-bahasa berkembang dan saling mempengaruhi sepanjang waktu. Yang ketiga yaitu ada etnologi, adalah cabang antropologi budaya yang memusatkan perhatiannya kepada kebudayaan-kebudayaan zaman sekarang dan mengkhususkan diri kepada perilaku manusia sebagaimana yang dapat disaksikan, dialami dan didiskusikan dengan orang-orang yang kebudayaannya hendak dipahami. Jadi di antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu ilmiah, antropologi adalah unik karena bertujuan merumuskan penjelasan-penjelasan tentang perilaku manusia yang didasarkan pada studi atas semua aspek biologis manusia dan perilakunya di semua masyarakat. Dan bukan hanya di masyarakat Eropa dan Amerika Utara. Dalam hal ini dapat ditemukan bahwa ahli antropologi menaruh banyak perhatian atau studi bangsa-bangsa non-barat. Ketiga yaitu ada pendekatan antropologi. Studi kebudayaan adalah sentral dalam antropologi. Bidang kajian utama antropologi adalah kebudayaan dan dipelajari melalui pendekatan yang digunakan. Ada 3 pendekatan utama yang umumnya digunakan oleh para ilmuwan antropologi. Yang pertama yaitu pendekatan holistik. Pendekatan ini digunakan oleh para pakar antropologi apabila mereka sedang mempelajari kebudayaan suatu masyarakat. Kebudayaan dipandang sebagai suatu keutuhan. Setiap unsur di dalamnya mungkin dipahami dalam keadaan terpisah dari keutuhan tersebut. Yang kedua yaitu pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif juga merupakan pendekatan yang unik dalam antropologi untuk mempelajari kebudayaan masyarakat yang belum mengenal baca tulis praaksara. Terdapat 2 alasan mengapa para ilmuwan antropologi sering mempelajari masyarakat praaksara. Pertama, mereka yakin bahwa setiap generalisasi dan teori harus diuji pada populasi di banyak daerah kebudayaan. Yang kedua yaitu mereka lebih mudah mempelajari keseluruhan kebudayaan masyarakat kecil yang relatif homogen daripada masyarakat modern yang kompleks. Masyarakat praaksara yang hidup di daerah-daerah terpencil merupakan laboratorium bagi para ilmuwan antropologi. Yang terakhir yaitu ada pendekatan historik. Pengutamaan asal-usul unsur kebudayaan, pendekatan dan unsur-unsur historik mempunyai arti yang sangat penting dalam antropologi. Lebih penting daripada ilmuwan lain dalam kelompok ilmu tingkah laku manusia. Para ilmuwan antropologi tertarik pertama-tama pada asal-usul historik dari unsur-unsur kebudayaan, dan setelah itu tertarik pada unsur-unsur kebudayaan yang unik dan khusus. Berkenal dengan pendekatan tersebut, banyak metode yang dipergunakan oleh ilmuwan antropologi untuk mengembangkan aturan konsep, generalisasi, dan teori. Namun demikian, baru beberapa yang telah mempunyai aturan konsep bagus, sedangkan yang lainnya lebih bersifat tradisi khusus. Berkenan dengan itu, terdapat beberapa hal yang paling penting diperhatikan dalam kaitannya dengan metode dalam antropologi. Berkenan dengan pendekatan tersebut, banyak metode ilmuwan yang dipergunakan oleh ilmuwan antropologi untuk mengembangkan aturan konsep, generalisasi, dan teori. Namun demikian, baru beberapa yang telah mempunyai aturan konsep baku, sedangkan yang lainnya lebih bersifat tradisi khusus. Berkenaan dengan itu, terdapat beberapa hal yang penting diperhatikan dalam kaitannya dengan metode dalam antropologi, disarikan dalam L. Bills, Hoijer, dan Bills pada tahun 1977.
Yang pertama yaitu kelangkaan metode yang baku. Antropologi adalah ilmu yang relatif masih muda sehingga belum berhasil mengembangkan metode-metode penelitian yang jelas untuk sistematik. Dalam tulisan-tulisan etnografis dapat dilihat terlalu sedikitnya perhatian para penulis pada metode penelitian. Yang kedua yaitu participan observation. Jika seorang ilmuwan antropologi sedang melakukan penelitian tentang suatu kebudayaan, maka ia hidup bersama orang-orang pemilik kebudayaan tersebut, mempelajari bahasa mereka, ikut aktif ambil bagian dalam kegiatan sehari-hari masyarakat atau komunitas tersebut. Yang ketiga yaitu in-depth interview atau wawancara mendalam. Wawancara mendalam atau in-depth interview biasanya dipergunakan bersama-sama atau kombinasi dengan observasi mendalam berperan serta wawancara dilakukan secara informal dan non-sistematik. Jika ilmuwan sosiologi memiliki secara acak atau random subjek yang diwawancarai, maka ilmuwan antropologi mewawancarai orang-orang yang telah dikenal dengan baik dan dapat dipercaya, atau orang-orang yang ia pandang dapat memberikan informasi yang akurat dan rinci tentang berbagai aspek kebudayaan yang teliti. Yang keempat yaitu upaya memperkecil kesalahan informasi yang ia peroleh dari berbagai subjek, seringkali berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Para ilmuwan antropologi berusaha meminimalkan kesalahan pada data mereka dengan jalan mengulang-ulang observasi atau wawancara dan dengan melakukan cross-check dengan informan lain apabila mereka menemukan informasi yang bertentangan atau yang lebih dikenal dengan triangulasi data. Yang kelima yaitu kecenderungan menggunakan metode tradisional. Para ilmuwan antropologi hanya sedikit menggunakan kuesion tertulis, terutama karena sebagian besar subjek mereka buta aksara, walaupun para ilmuwan antropologi semakin banyak mempelajari kelompok-kelompok masyarakat modern. Tetapi mereka cenderung tetap menggunakan metode-metode antropologi tradisional. Sebagai ilmu yang membahas tentang manusia, antropologi pada hakikatnya mempunyai 3 tujuan utama. Yang pertama adalah mendeskripsikan selengkap mungkin tata cara kehidupan kelompok manusia dari berbagai sudut belahan bumi pada setiap periode dan karakter fisik manusia yang hidup pada kelompok itu. Yang kedua adalah memahami manusia sebagai kelompok tertentu secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah untuk menemukan prinsip-prinsip umum tentang gaya hidup manusia serta bagaimana gaya hidup itu terbentuk. Berpijak pada tujuan dalam mempelajari antropologi tersebut dapat dikemukakan paling tidak terdapat 4 nilai guna dalam mempelajari antropologi, yaitu dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus dilakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang disandang. Yang ketiga, akan memperluas wawasan terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia yang mempunyai kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Dan yang terakhir, dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kecakapan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, baik yang menyenangkan serta mau mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakatnya. Itulah guna kita dalam mempelajari ilmu antropologi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.